Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma lamtana wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang selayaknya membasahi lisan seorang hamba, yang dimana kita dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana air mata para ulama dialirkan, bulan yang dimana kehidupan seorang hamba itu menjadi dipenuhi dengan keberkahan, bulan yang dimana hakikat seorang mukmin itu sangat merindukannya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ketika setelah Ramadan yang telah lalu, yang ia lalui, mereka senantiasa menangis dan bermunajat kepada Allah agar Ramadan yang telah lalu itu Allah seluruh amalan dan kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan setelahnya, sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka pula senantiasa menangis dan bermunajat kepada Allah agar ia dipertemukan oleh bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulannya para orang-orang yang saleh, bulannya orang-orang yang menginginkan keridhaan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan, sekali lagi kita kembali mengingatkan kepada kaum muslimin adalah yang mengingatkan hakikat kehidupan seorang hamba. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi hakikat dunia seorang hamba, hakikat kehidupan seorang hamba tidak ada lain dan tidak ada bukan tujuannya kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Berapa lama kita sudah lalai? Berapa lama kita sudah tidak beribadah kepada Allah? Salat kita tinggalkan, puasa kita hiraukan, ketaatan kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada orang tua kita tidak pikirkan. Di bulan Ramadan, Allah mengingatkan kembali kepada kita tentang hakikat mengapa kita diciptakan. Di pagi harinya kita berpuasa, di malam harinya kita salat malam, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya secara tidak langsung Allah mengingatkan kepada kita, wahai hambaku, kembali kepadaku, kembali kepadaku, beribadah kepadaku siang dan malam, teruslah berharap, mengharapkan rahmatku. Dengan sebab itu aku mengampuni dosa kalian dan menjadikan kalian termasuk dari penghuni-penghuni surgaku. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, begitu pula oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan imam-imam selainnya dari al-muhadditsin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri yaitu di salat malamnya dengan melakukan salat malam, di riwayat lain bahwasanya barang siapa yang berpuasa di siang harinya, ghufira lahu man taqaddama min dzambih, dengan keimanan dan mengharapkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yaitu diampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya yang telah ia lakukan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh hamba-hamba yang soleh. Maka dari itu, semoga dengan kita dihidupkan di bulan Ramadan, itu mengingatkan kita kembali agar kita senantiasa beribadah kepada Allah, mengingatkan kita kembali agar senantiasa kembali bermunajat kepada Allah, mengingatkan kita kembali agar senantiasa bertobat kepada Allah, dan mengingatkan kita kembali tentang hakikat mengapa dicipta.
Ini yang bisa kita berikan. Semoga dengan kultum yang singkat ini bisa memberikan peringatan kepada kita sekalian tentang bahwasanya bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan itu tidak dipenuhi oleh seorang hamba hanya dengan keutamannya. Mau dia apa keutamaan pada waktu, keutamaan pada tempat, tapi kalau kita tidak memanfaatkan waktu dan tempat tersebut dengan melakukan ketaatan kepadanya, maka la karamalah, maka tidak ada tidak ada keutamaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Sebagaimana banyak orang misalnya yang tinggal di tempat yang penuh berkah, di Masjidil Haram, tapi dia solatnya di Masjidil Haram itu lebih kali daripada 1 juta kali solat. Akan tetapi dia di tempat yang mulia, ataukah di bulan yang mulia, ataukah pada waktu yang mulia, tapi dia tidak memanfaatkan tempat yang mulia itu dengan ketaatan, waktu yang mulia itu dengan ketaatan, dan ataukah hal-hal yang memuliakan dengan melakukan ketaatan, maka tidak ada kemuliaan baginya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.